Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat, jamaah setia TV dakwah Al-Asqui yang sama diridhoi dan dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kembali kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga dengan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah, kita bisa melakukan aktivitas kita sampai saat sekarang ini. Sekiranya jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bukan karena kehendak Allah, barangkali kita sedang terbaring sakit, dan kita pun tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana saat sekarang ini kita lakukan. Maka bersyukur kepada Allah harus selalu senantiasa kita buktikan dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Para pemirsa setia TV dakwah Al-Asqi yang sama berbahagia, di kesempatan yang sangat mulia ini, tepatnya di tanggal 5 September 2023, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah. Insya Allah kita di kesempatan kali ini akan membahas satu permasalahan yang ini menurut kami sangat penting untuk kita angkat dan kita bahas, oleh karena pelaksanaan kegiatan kita itu pasti akan melibatkan apa yang kita bahas di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pembahasan kita jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, yaitu perintah kepada kita untuk melaksanakan jamak salat ketika kita dalam kondisi perjalanan ataukah mungkin kita dalam kondisi sakit. Ini dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari pada hadis ke-1044. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas ibn Malik dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara dhuhri ila waqtil 'ashr thumma yajma'u bainahuma wa idza zaqat shalla dhuhra thumma raqiba. Kita lihat konsep hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr. Jadi bila berangkat beliau sallallahu alaihi wasallam itu berpergian atau dalam kondisi safar, maka sebelum matahari itu condong, ya, qabla an tazigha syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan daripada salat duhur hingga waktu salat asar. Tsumma yajma'u bainahuma, kemudian Rasul menggabungkan antara kedua salat tersebut yang dikenal dengan menjamakkan. Lantas Nabi SAW menjelaskan, wa idza zaghat shalla dhuhra tsumma araqiba. Dan bila berangkatnya Nabi SAW setelah matahari condong, beliau melaksanakan salat duhur terlebih dahulu kemudian lalu berangkat. Hadirin yang berbahagia, pembelajaran yang sangat penting bagi diri kita terkait dengan jamaah salat ini, oleh karena kita memiliki kegiatan-kegiatan yang mengharuskan kita untuk melakukan safar atau perjalanan. Maka tawaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menjadi solusi bagi diri kita, sehingga kita tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari pembahasan kita yang sangat singkat ini, namun memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Yang pertama, menjamak salat adalah menggabungkan dua salat di satu waktu. Nah, itu harus kita pahami dengan baik, bahwa kata jamak
dalam pelaksanaan ibadah sholat adalah menggabungkan dua sholat di satu waktu. Kemudian yang kedua, sholat bisa dijama zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur, kemudian asar ditarik masuk ke zuhur, namanya jama takdim. Kemudian ketika kita berada pada posisi asar, lalu zuhur ditarik ke asar, namanya jama takhir. Begitupun dalam kondisi pelaksanaan sholat maghrib ke isya. Ya. Yang kedua, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sholat yang bisa dijama adalah zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Lalu yang ketiga, jama terbagi menjadi dua. Jama takdim, yaitu mengerjakan sholat di waktu pertama, misalkan jam zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Kemudian jama takhir, yaitu mengerjakan sholat di waktu yang kedua. Seperti contoh dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan, ya misalkan kita berada di kegiatan pelaksanaan jama yang kedua, maka posisi zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Dan ini perlu kita pahami dengan baik agar bisa kita melaksanakan ibadah sholat itu tidak terputus walaupun kita dalam kondisi perjalanan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, begitu mudah ajaran agama kita memberikan kelonggaran kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Maka di antara kita satupun tidak boleh ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Dan perlu kita garis bawahi dan kita warnai dengan tinta merah bahwa memang inilah yang harus kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali dalam penciptaan kedua makhluk tersebut adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka jangan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan mengenyampingkan kita untuk melaksanakan ibadah pokok yang harus kita lakukan sebagai bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan ibadah itu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-menawar lagi bagi diri kita tatkala kita telah sampai pada balik. Untuk itu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita sebarluaskan pembahasan terkait dengan jamak salat ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa memahaminya agar kita juga ikut mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan, yang kita tebarkan, yang kita sampaikan kepada orang lain, ketika mereka melakukannya, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tentunya tanpa mengurangi pahala kebaikan yang mereka kerjakan dari informasi yang kita berikan kepada diri mereka atau teman-teman kita. Demikian, jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sekilas informasi yang mesti kita pahami tentang jama salat yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi musafir. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.